waktu berdiri ketuban aku udah langsung piok, pecah guys. Halo guys, welcome back to our channel Lau and Dis. Akhirnya kita ketemu lagi ya guys. Setelah proses panjang aku vakum gak upload video, sekarang aku mau upload video lagi. Oke, seperti yang kalian lihat ya guys, di sini aku tampil sendiri karena aku mau share sesuai judul yang ada di video kali ini. Aku mau menceritakan kisahku melahirkan anak yang kedua ya guys. Jaraknya juga nggak begitu jauh dari anak yang pertama. Selisihnya cuman kurang dari 2 tahun guys. Jadi anak pertama umur 1 tahun, aku sudah isi lagi. Itu mungkin juga penyebabnya aku bisa lahiran dengan lancar dan normal. Oke, aku mulai cerita ya guys ya, proses kelahiran anak keduaku. Jadi aku lahiran yang anak kedua itu di rumah guys. Wow. Dibantu sama suami sendiri. Jadi belum ada bidannya belum dateng. Aku udah ngeluarin bayinya sendiri gitu. Super heboh banget sih waktu itu guys. Jadi paginya itu aku ngalamin kontraksi itu jam subuh. Subuh itu mulai ada tanda-tanda kontraksi guys. Lalu aku udah firasat, wah karena anak pertama dulu jam 2 dini hari baru kontraksi dan lahirannya itu siang, makanya aku itu punya pikiran nyantai guys. Oh, aku baru ngerasain subuh nih kontraksinya, paling enggak lahirannya itu nanti siang. Pikirku seperti itu. Jadi aku bilang ke pak suami, "Pih, nih aku ini udah ada tanda-tanda kontraksi nih, tapi aku nggak tahu kapan bayinya bakal keluar. Aku buat tidur dulu." Kontraksi datang, aku karena masih subuh ya guys ya. Jadi aku hitung sambil istirahat, mengumpulkan tenaga gitu guys. Aku lihat kontraksinya itu datang per berapa menit sekali gitu. Karena sesuai rumusnya bidan kita itu kalau udah 5-1-1 rumusnya, tiap 5 menit satu kali, selama 1 menit itu ngalamin kontraksi guys, itu baru kita pergi ke bidannya, pergi ke provider yang ada gitu. Dan aku hitung itu masih acak-acakan gitu guys, jarak kontraksi satu ke satunya itu masih lama. Jadinya aku pikir, wah ya emang mungkin masih lama ini, mungkin masih sore nanti baru lahiran. Sambil aku tidur, istirahat, tarik nafas, ngedengerin hypnobirthing ya guys ya. Akhirnya dari subuh sampai jam 6 aku udah ngerasa kayak kontraksinya mulai nggak nyaman dibuat tidur gitu guys. Jadi aku putusin buat bangunin pak suami, nemenin aku buat jalan cepat di desa guys, karena kebetulan desaku itu ada kayak sungai, jalan sungai gitu guys, Andil ya namanya. Lah itu panjang dan sepi gitu guys. Aku minta suami buat anterin ke Andil itu. Aku mau jalan cepat di situ guys. Jadi biar memancing kontraksinya supaya cepat gitu dan melampiaskan rasa sakit ya, maksudnya biar kita nggak fokus ke rasa sakitnya guys. Jadi aku pengen jalan cepat itu. Akhirnya kita pergi naik sepeda sama suami ke Andil. Sampai Andil aku jalan kaki guys, jalan kaki cepat ya, bukannya jalan kaki lunak lunuk itu enggak. Jadi aku seperti kayak hampir lari, cuman nggak lari guys. Dan sudah sampai Andil itu kontraksinya itu makin intens guys. Kayaknya aku ngerasa itu sakitnya itu per 5 menit sekali, kadang 3 menit, kadang 5 menit itu udah ngerasain kontraksinya. Cuman aku tahan aja. Aku sambil jalan lagi sampai akhirnya aku bilang pak suami, "Pih, yuk pulang. Aku udah ngerasain sakitnya udah nggak nyaman ini, udah keringet dingin juga guys." Akhirnya aku sama pak suami mutusin buat pulang. Lah waktu pulang itu kita di jalan ketemu sama karnaval guys, karena pada saat itu kan bulan Agustus ya, banyak-banyaknya orang karnaval 17 Agustusan. Lah itu ada karnaval desa, tiap desa gitu guys.
Lah aku sama Pak suami bilang, "Pi, lihat karnaval dulu dong, masih sempet-sempetnya," gitu loh guys, ngerasain kontraksi tapi masih minta Pak suami buat berhenti lihat karnaval. Aku pikir mungkin dengan lihat karnaval nanti bisa ngilangin sedikit, merilekskan pikiran sakit di perutku itu. Akhirnya aku berhenti lihat karnaval guys. Di situ aku masih berdiri, masih kuat buat lihat karnaval dulu guys, sampai karnavalnya habis. Lalu aku pulang, aku bilang ke suami, "Pi, aku mau mandi." Waktu mandi itu pun aku udah ngerasa, kok kontraksinya kok makin suakit gitu ya. Tapi aku masih bisa nyantai, relax buat berhenti. Bahkan ambil gajung itu aku berhenti dulu guys. Aku ngerasain, duh kok babynya udah mau keluar ya, padahal ini masih pagi, belum jam 10 guys. Kok udah ngerasa babynya mau keluar, mau ngeden gitu. Akhirnya aku cepet-cepetin buat selesai mandi, dan aku selesai mandi jalan ke kamar guys. Sampai kamar aku itu mau ganti baju, waktu berdiri ketuban aku udah langsung piok, pecah guys. Aku sempet shock gitu ya, kaget, loh kok udah pecah duluan ini ketubannya, dan itu nggak ngerembes, itu langsung piok gitu guys. Dan di saat itu juga aku udah pengen ngeden, udah nggak kuat buat ditahan guys. Akhirnya aku posisi berdiri, aku udah panggil suami, panggil mertua, panggil siapapun yang ada di rumah guys. Posisi itu suami lagi mandiin si kakak ya guys, si kakak Disa. Waktu aku panggil, mertua dulu yang datang, karena posisinya mertua yang deket sama kamar aku waktu itu. Waktu mertua datang dan lihat, ternyata guys, itu kepala bayinya udah keluar, udah kelihatan rambutnya. Otomatis cepet-cepet mertua manggil suami, dan suami langsung lihat, wah ini udah nggak bisa buat diajak ke bidan, karena aku waktu itu jalan aja udah susah guys, karena udah ngeganjel banget di bawah. Aku bilang sama Pak suami, "Udah Pi, aku nggak bisa jalan lagi ini bayinya udah mau keluar, wes fokus tangkapan aja bayinya." Aku sambil atur nafas di situ, cuman 2 kali aku nafas guys, itu babynya udah keluar kepalanya, dan aku udah di situ bingung banget ya posisi aku. Aduh, ini gimana biar posisi bayinya tuh cepet keluar. Nanti aku kasih tahu ya guys, contoh foto posisi waktu aku melahirkan. Seperti itu tadi, aku posisinya melahirkan sama banget persis, karena aku tahu itu gaya gravitasi itu mendorong ke bawah, jadi aku posisinya seperti itu guys, biar memudahkan si babynya cepet keluar. Dan benar, emang secepat kilat itu babynya langsung keluar guys, brol gitu aja, ditangkap di tangan Pak suami. Sumpah di situ udah campur aduk rasanya ya guys, udah lega, terus shock juga, lalu juga bangga, bahagia gitu, maksudnya adik semudah ini keluarnya gitu loh guys. Dan di situ bidannya baru dateng guys, jadi setelah aku melahirkan bayinya, selang 15 menit bidannya baru dateng dan bantu buat proses selanjutnya guys. Jadi itu tadi ceritanya aku lahiran anak kedua yang semudah dan segampang itu guys. Oke guys, jadi buat kalian yang tanya gimana sih tipsnya ya, kok bisa lahiran dengan lancar dan normal secepat itu, apalagi di rumah sendiri gitu ya guys ya. Kalian pasti pengen kan buat pejuang ibu-ibu normal gitu ya guys ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu tipsnya ya guys. Mulai dari yang pertama, di usia 37 minggu aku sudah melakukan berbagai macam upaya untuk memicu kontraksi ya guys, seperti rajin olahraga yang dimaksud di sini jalan kaki, jalan cepat itu ya guys. Terus kedua, aku main jimbol guys. Aku rajin, bener-bener rajin. Setiap pagi bangun tidur aku jimbol, habis mandi aku jimbol guys. Terus siang aku jimbol, mau tidur siang, waktu nyantai habis mandi sore aku jimbol lagi, kayak gitu guys. Jadi aku rutinin buat jimbol itu. Lalu yang ketiga, di sini aku suka makan
buah ya guys, buah-buah yang memicu kontraksi, karena aku itu suka banget sama durian. Jadi aku bilang ke Pak suami stok durian yang kotakan itu loh guys, yaitu durian kupas itu di kulkas, beli 2 box, dan itu baru makan 1 box guys. 1 box aku makan, pokoknya setiap pengen ambil durian gitu. Dan yang keempat itu caranya yaitu berhubungan sama suami guys, karena seperti yang kalian tahu ya, HB itu sama suami itu bisa memicu kontraksi, apalagi kalau keluarnya yang di dalam gitu guys. Jadi aku rajin-rajin itu sama suami, apalagi sudah 38 minggu ya guys. 38 minggu aku bilang ke Pak suami, yuk bantu aku buat nancing adik supaya cepat keluar. Dan emang bener guys, waktu itu di hamil yang pertama sama yang kedua sama guys, prosesnya tuh sama. Malamnya aku berhubungan sambil makan durian itu ya guys, terus paginya aku jalan cepat, itu pasti subuh atau dini hari aku ngalamin kontraksi. Lalu saran aku juga, kalian kalau ngalamin kontraksi jangan tergesa-gesa buat ke provider ya guys, ke bidan, ke rumah sakit. Itu jangan dulu, kalian lihat dan kalian nikmati, dan sekalian kalian lihat gitu guys, ini emang udah benar-benar waktunya apa enggak. Karena nanti kalian kalau semisal belum pembukaan banyak dan ke bidan, itu nanti di sana buang-buang waktu gitu guys. Mendingan di rumah gitu ya, kalian bisa enjoy di rumah sendiri, nikmatin kontraksinya gitu guys. Jadi kalau emang kontraksinya udah benar-benar intens, itu datangnya tiap 3 menit sekali, 1 menit sekali, udah nggak kuat, itu baru kalian datang buat ke bidannya dan ngecek gitu guys, saran aku. Terus siapin tenaga kalian ya, kalau kontraksi jangan terlalu diforsir juga olahraganya. Kalian inget, kalian harus konsumsi makanan yang bisa nambah stamina kalian, minum air putih juga yang banyak guys. Itu aja tips and trik dari saya ya guys, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya, ibu-ibu pejuang normal. Buat yang hamil, aku doakan semoga semuanya lancar sampai persalinan, mudah berusut-berusut sama seperti kayak aku, bahkan jauh lebih baik dari aku. Oke guys, sampai di sini aja video kami kali ini, sampai jumpa di next video, bye bye.